Halo, salam satu data. Hari ini kita akan bahas terkait pengumuman pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2022. Nah, ini adalah khusus bagi teman-teman yang berada di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenak. Nah, ini kemarin sudah disampaikan file lampirannya, jadi teman-teman silakan download di sini, lihat lampiran, atau silakan lihat di kolom deskripsi untuk download file lampirannya. Nah, berikut ini adalah hasil dari download lampiran terkait pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini adalah CP3K, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Nah, ini adalah konsideran terkait pembukaan CP3K di bawah naungan Kemenak ya. Nah, di sini kriteria pelamar sendiri itu terdiri dari teman-teman ex tenaga honorer kategori 2, ini sama seperti Kemendikbud ya. Kemudian pelamar non ASN, pelamar non ASN itu adalah pelamar non ASN Kementerian Agama adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di bawah naungan Kemenak sampai dengan prodi pendaftaran P3K. Ya. Kalau yang ini jelas adalah teman-teman yang ex tenaga honorer kategori 2. Ini sudah jelas, jadi ada 3 kategorinya. Kemudian pelamar lainnya yaitu pelamar lainnya adalah pelamar yang tidak termasuk dalam 1 dan 2 di atas, serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, ini adalah kategori untuk kriteria pelamar di bawah naungan Kementerian Agama tahun ini. Kemudian berikutnya adalah persyaratan umum. Ini adalah persyaratan yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama adalah merupakan warga negara Republik Indonesia. Usia paling rendah ketika mendaftar adalah 20 tahun dan paling tinggi adalah 1 tahun sebelum batas usia pensiun atau BUP. Sesuai pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah ya. Ini adalah minimal 2 tahun atau lebih ya. Jadi tidak boleh lebih dari 2 tahun. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai PNS, P3K prajurit dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus parpol ya, ini sudah jelas. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar. Sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja NKRI ya. Kemudian wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini penting ya. Yaitu paling singkat 2 tahun untuk jenjang pemula terampil dan ahli pertama. Kemudian paling singkat 3 tahun untuk jenjang ahli muda dan paling singkat 5 tahun untuk jenjang ahli madya. Nah, ini juga sudah jelas. Kemudian berikutnya adalah wajib mendapatkan izin tertulis dari suami atau istri atau orang tua wali bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Ya, jadi bagi yang sudah menikah wajib memiliki surat izin dari suami istri, atau bagi yang belum adalah mendapatkan surat izin dari orang tua atau wali. Kemudian mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di Kementerian Agama. Nah, selain persyaratan umum terdapat juga persyaratan khusus ya. Nah, ini bagi teman-teman, bagi pelamar jabatan fungsional lainnya wajib memiliki pengalaman kerja dan masih aktif bekerja di bawah naungan Kemenak yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah, dikecualikan bagi formasi jabatan fungsional lainnya yang dibuka untuk umum. Nah, ini sudah disampaikan di atas ya. Kemudian bagi pelamar jabatan guru, wajib terdaftar pada aplikasi Simpatika dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan kartu identitas PTK yang teman-teman download dari aplikasi Simpatika. Kemudian bagi teman-teman yang merupakan pelamar ex tenaga honorer kategori 2, wajib terdaftar pada database BKN ya, dan memiliki kartu peserta ujian tahun 2021 dan masih bekerja di bawah naungan Kemenak sampai saat ini. Bagi pelamar jabatan dosen, wajib terdaftar pada EMIS ya dan memiliki NIDN ya, nomor induk dosen nasional. Kemudian bagi pelamar jabatan penyuluh agama wajib terdaftar pada EPA dan masih aktif juga ya. Kemudian bagi pelamar formasi jabatan fungsional pentafsir mushaf Al-Quran wajib memiliki sertifikat tahfiz sebanyak 30 juz.
Nah, untuk tahapan pendaftarannya ini juga sama seperti yang umum lainnya ya. Teman-teman mendaftar di aplikasi SSC SNBKN, kemudian memilih formasi, di mana pelamar hanya boleh memilih satu pilihan formasi saja ya, ini sudah jelas. Nah, ini ada beberapa dokumen yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama adalah persyaratan umum. Yang pertama, teman-teman menyiapkan asli pas foto formal terbaru berlatar belakang warna merah, ini harus dilihat ya, berlatar belakang merah. Asli KTP, surat keterangan dari Dukcapil, atau bukti identitas kependudukan lainnya yang sah dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kemudian asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, termasuk bagi teman-teman yang lulusan dari LN ya, luar negeri. Asli transkrip nilai terakhir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Sama bagi teman-teman dari luar negeri juga. Kemudian, asli surat keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan ketentuan yang di atas tadi ya. 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Kemudian, asli surat lamaran ditujukan kepada Menteri Agama yang sudah ditandatangani dan bermaterai 10.000. Nah, ini juga ada contohnya di bawah ya, terlampir. Teman-teman silakan lihat nanti. Kemudian, asli surat pernyataan 5 poin. Kemudian asli surat pernyataan bebas narkoba, asli surat pernyataan setia kepada Undang-Undang Dasar, kemudian asli surat izin tertulis dari suami istri atau orang tua wali bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kemudian ada dokumen persyaratan khusus. Dokumen persyaratan khusus ini bagi teman-teman tenaga honorer kategori 2 itu wajib melampirkan ini ya, dari kartu CASN tahun kemarin, kemudian kartu identitas PTK dari aplikasi Simpatika, ini khusus teman-teman yang gelamar sebagai guru ya. Asli sertifikat kompetensi Serdik bagi teman-teman jika memang ada atau jika sudah Serdik. Kemudian asli hasil unduhan data profil dosen dari aplikasi EMIS, ini bagi teman-teman yang melamar jabatan fungsional dosen ya. Asli sertifikat kompetensi sertifikat pendidik dosen jika memang sudah memiliki, maksudnya ya, jika belum teman-teman tidak perlu melampirkan. Kemudian asli hasil unduhan data profil pribadi dari aplikasi EPA. Ini khusus bagi teman-teman yang melamar jabatan penyuluh agama. Kemudian asli sertifikat Tahfiz 30 juz. Ini khusus bagi teman-teman yang melamar jabatan pentafsir mushaf Al-Quran. Kemudian asli surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang di Kementerian Agama bagi formasi jabatan fungsional lainnya. Jadi teman-teman silakan lihat nanti syarat bagi yang lainnya ya. Dikecualikan bagi pelamar jabatan fungsional lainnya pada formasi umum. Nah, kemudian teman-teman perlu melampirkan dokumen persyaratan itu di-scan dengan bentuk format PDF atau JPEG ya, sesuai dengan syarat dan ketentuan pada portal SSC-ASN. Kemudian jadwal seleksi ini terlampir, tahapan seleksinya sama ya. Teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi menggunakan metode CAT milik BKN dengan bobot 60% dan tes moderasi beragama berbasis CAT Kemenak itu bobotnya adalah sebesar 40%. Kemudian sistem seleksinya sama, ini seperti pada umumnya, ini tidak Mimin bahas. Yang perlu teman-teman pahami di sini adalah di bagian ini yang penting ya. Kita akan lihat ke bagian jadwal. Nah, untuk jadwal sendiri sudah dirilis kemarin. Untuk pengumuman seleksinya 20 sampai dengan 3 Januari. Pendaftaran seleksi mulai dari 21 Desember sampai dengan 6 Januari. Jadi waktunya cukup lama. Kemudian seleksi administrasi itu 21 sampai dengan 11 Januari. Teman-teman akan diberikan informasi apakah lulus seleksi administrasi di tanggal 12 sampai dengan 15 Januari. Nah, kalau teman-teman lulus seleksi, teman-teman akan mengikuti tes ya. Itu tanggal direncanakan 10 Maret sampai dengan 3 April. Dan seluruh tahapan ini akan berakhir di tanggal 23 Mei sampai dengan 20 Juni 2023 untuk usul penetapan IP3K. Ini adalah rangkaian terakhirnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada contoh surat lamaran CP3K. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini untuk contoh surat lamaran yang perlu teman-teman buat. Nah, di sini lampirannya semua ada ya, teman-teman tinggal isi. Kemudian teman-teman jangan lupa tanda tangani dan lampirkan materai sebesar 10.000. Ini ada surat pernyataan 5 poin.
Kemudian ini ada surat pernyataan juga untuk bebas narkoba, ya, surat pernyataan bebas narkoba. Kemudian di sini ada setia kepada undang-undang. Kemudian di sini ada surat izin tertulis dari suami istri bagi yang sudah menikah atau orang tua yang belum nikah, ya, yang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, kemudian bagian yang paling penting berikutnya adalah tentang rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah alokasi formasi yang bisa teman-teman lamar. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini terdapat nama jabatannya, kemudian kualifikasi pendidikannya, misalnya apa, kemudian alokasi formasinya yang dibuka berapa, ya. Di sini misal 1, berarti ada 1 formasi. Satuan penempatan atau satkernya adalah di kantor wilayah Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Nah, ini adalah lampirannya cukup banyak, ya. Jadi bagi teman-teman di bawah naungan Kemenak atau yang ingin melamar di naungan Kemenak, silakan dilihat di sini. Ini banyak sekali, ada sekitar 300-an lembar lebih untuk formasi rincian alokasi jabatan dan kualifikasi pendidikannya. Jadi teman-teman Kemenak siapkan dokumennya dan lihat dulu dengan detail formasi yang akan dilamar di mana. Semoga informasi yang Mimin sampaikan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.